Alhamdulillah. Ia baru walidayhi malam yakun maksiyah. Kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita selama bukan maksiat. Kita sudah baca di pertemuan yang lalu hadis yang ke-18 yang mana Nabi memerintahkan kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Jika dia bahkan meminta kita untuk keluar dari dunia kita, maka kita harus keluar karenanya. Tapi selama bukan maksiat. Nah, sisa 2 hadits lagi di bab ini, baru kita akan pindah ke bab yang ke-10. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian tidak menjadi sebab masuk ke surga. Kita baca dulu 2 hadits terakhir. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Katsir, Abu Abdullah Al-Abdi. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan an Atha ibn Sa'id, dari Atha ibn Sa'id. Qala an abi, dari bapaknya, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr, yaitu ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi, ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Faqala, dia berkata, ji'tu ubayyi'uk alal hijrah, saya datang kepadamu untuk membaiatmu di atas hijrah, itu meninggalkan tempat tinggal saya untuk tinggal bersamamu. Wa taraktu abawai yabkiyan, tapi saya tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Dia datang dengan niat baik berhijrah, yang mana kita pahami bersama berhijrah itu ibadah, karena dianjurkan dalam syariat. Mulai dari awal Islam hingga akhir daripada kehidupan Nabi, selalu ada orang yang berhijrah dan tetap akan disyariatkan sampai hari kiamat. Ini ada orang datang kepada Nabi berhijrah, tapi dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis, tidak senang kalau dia pergi. Qala, kata Nabi kepadanya, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, kembali kepada kedua orang tua, buat keduanya tersenyum sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Kalau kita lihat orang ini bagus, mau berhijrah, tapi dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis, maka dia diberi pilihan sekarang, 2 pilihan. Tetap lanjutkan hijrahnya, atau dia harus kembali membuat orang tuanya tersenyum kembali dengan kembalinya anaknya. Pilihan Nabi adalah yang dipilihkan untuknya kembali, batalkan niat hijrahmu ke sini, kembali buat kedua orang tuamu tersenyum lagi. Di sini kita bisa pahami, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua membuatnya senang, membuatnya tersenyum, membuat keduanya bahagia. Itu ternyata lebih utama daripada hijrah. Lebih utama daripada hijrah. Dan memang memasukkan kebahagiaan kepada orang saja itu sudah sedekah. Iya, idkhal as-surur
fi wajhi akhika sadaqah. Kamu memasukkan kebahagiaan di wajah saudaramu. Itu sudah sedekah. Kamu membuatnya senang. Membuatnya keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan cerita kepadamu, akhirnya dia keluar unek-uneknya dan dia kembali bahagia. Itu sedekah bagimu. Itu orang lain. Bagaimana lagi kalau orang tua? Makanya ketika Nabi dikatakan bahwa saya ini hijrah kepadamu, mau baiat untuk meninggalkan tempat saya, tinggal di tempat kamu ini. Tapi saya masih punya orang tua. Kata Nabi, kembali. Kembali. Kenapa? Karena ini lebih utama daripada jihad. Kita baca lagi hadis setelahnya, karena ini penjelasan keutamaan. Kata beliau, haddatsana Ali ibn al-Ja'di, telah bercerita kepada kami Ali ibn al-Ja'di, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala, beliau berkata, akhbarana Syu'bah, telah bercerita mengabarkan kepada kami Syu'bah an Habib, dari Habib ibn Abi Thabit, qala, beliau berkata, sami'tu Abul Abbas al-A'ma, saya mendengar Abul Abbas al-A'ma berkataan Abdullah bin Amr, berkata dari Abdullah bin Amr tadi, sahabat yang sama. Ini menunjukkan cerita ini sama orang. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi, yuridul jihad, bahkan bukan hanya sekedar niat hijrah, dia bahkan mau berjihad bersama Nabi. Kita tahu keutamaan berjihad. Iya, dia adalah puncak dalam Islam. Dia ingin berjihad bersama Nabi. Tapi faqala, Nabi berkata kepadanya, ahayyun walidak, itu pertanyaan. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, lelaki tadi bilang, na'am, iya, masih hidup. Faqala, kata Nabi kepadanya, fafihi ma fajahid, pada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Itulah jihad kita. Ternyata jihad tanpa mengangkat pedang, tanpa mengorbankan nyawa. Paling yang kita dapatkan adalah, karena apalagi orang tua sudah tua, biasanya omelannya lebih banyak, ya, hal-hal yang tentunya membuat kita tidak senang itu banyak ketika dia sudah usia tua. Apalagi kalau orang tua kita ditimpa oleh yang namanya pikun, yaitu kembali seperti anak kecil lagi. Ini tentunya membutuhkan kesabaran lebih daripada berjihad di jalan Allah. Makanya kata Nabi, pada kedua orang tua mula kamu berjihad. Ini jihad yang paling utama. Makanya celaka, kata Nabi sebentar haditsnya, bagi orang yang dapat orang tuanya hidup tapi tidak memasukkannya ke dalam surga seperti jihad. Jihad itu kalau kita keluar dua saja, hidup mulia dengan membawa pulang harta rampasan perang, atau mati syahid. Atau mati syahid. Gelar mati syahid yang mana nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan darah kita mengalir, tapi baunya bau misk, baunya parfum yang paling harum, dan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ini akan mendapatkan keutamaan itu. Makanya kata para ulama rahimahumullah, ini hadis menunjukkan fadlu birril walidain, keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa idhamu haqqihima, sekaligus menunjukkan besarnya itu haknya. Baikkan, lebih utama dia daripada jihad. Lebih penting membuatnya dia tersenyum daripada jihad. Iya, besarnya haknya.
Sekaligus kata para ulama, wa kathratu tsawabi ala birrihima. Banyaknya berarti pahala kalau kita berbuat baik kepadanya. Banyaknya pahala kalau kita berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada silang pendapat di kalangan 4 madhab akan wajibnya kita melakukan birrul walidain. Tidak ada silang pendapat. Madhab manapun dari madhab para ulama termasuk Imam 4 sepakat bahwa birrul walidain itu wajib. Wa uququl walidain haram. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Sehingga kalau ada jihad sunnah, kita utamakan birrul walidain daripada berjihad. Dan juga menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Makanya beliau susul di bab yang ke-10. Babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, kemudian tidak menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Ini sangat tentunya tercela. Kata beliau bawakan haditsnya. Haddatsana Khalid ibn Makhlad. Bercerita kepada guru kami Khalid ibn Makhlad. Abul Haytham, nama panggilannya Al-Qatwani Al-Bajali. Iya. Qala, dia berkata, haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Telah bercerita kepada kami guru kami Sulaiman ibn Bilal. Qala, beliau berkata, haddatsana Suhail. Telah bercerita kepada kami Suhail an Abi, dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, rogima amfu, 3 kali. Kehinaan, kecelakaan, kerendahan. Nabi ucapkan 3 kali. Sehingga membuat para sahabat penasaran. Siapa itu yang celaka? Siapa itu yang hina? Qalu ya Rasulullah man. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa itu? Qala, kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibar au ahaduhu au ahadahuma fadakhalan nar. Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia sudah tua atau salah satunya, kemudian dia malah masuk neraka. Celaka. Ada orang, dia jumpai orang tuanya hidup. Orang tuanya tidak meninggal saat dia masih kecil, belum balik. Bukan. Dia besar, orang tuanya ada. Tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Dia malah masuk neraka. Karena sebab orang tuanya. Ini adalah kecelakaan. Nabi sebut 3 kali. Celaka. 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 Bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya hidup, kemudian dia malah masuk neraka. Hadits ini pertama, ini terdapat al-hadd ala birril walidain. 1. Dorongan besar dari Nabi untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Iya. Yang kedua, at-tahdzir min uquqihima. Peringatan keras dari durhaka kepada orang tua. Ditambah lagi saat usianya sudah tua. Ini lebih ditekankan. Karena Nabi sebut indal kibar. Ketika kedua orang tuanya sudah masuk usia lanjut. Sudah masuk usia lanjut. Yang saatnya dia lemah tulang-tulangnya. Bahkan sudah lemah pandangannya.
Orang tuanya butuh kepada khidmah, pelayanannya, atau nafkahnya. Kemudian dia tidak lakukan. Itu menjadi sebab dia masuk neraka. Dan menjadi sebab dia tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sangat hina kalau ada orang yang seperti itu. Makanya Nabi bilang hina. Hina. Orang yang hidup kedua orang tuanya tapi tidak menjadi sebab masuk ke dalam surga. Maka hadis ini juga kata para ulama, birrul walidaini min asbabi dukhulil jannah wan najati minan nar. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk sebab yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjadi sebab kita selamat dari neraka. Yang mana tujuan kita inilah masuk surga selamat dari neraka. Karena keberuntungan yang sesungguhnya adalah masuk surga selamat dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Terhindar dari neraka, masuk surga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dan jalan diantaranya untuk masuk surga dan selamat dari neraka ada di rumah kita, ada di hadapan kita, yaitu birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan apapun yang kita mampu. Iya, dengan apapun yang kita mampu. Dan di sini adalah terdapat dalil yang dipakai oleh para ulama kita bahwa pahala dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua itu ternyata mahal nilai tukarnya. Surga nilai tukar. Nabi SAW telah katakan, ala silatullahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Makanya tidak bisa kita beli dengan hal yang santai begitu. Kita mau santai, tidak capek, terus mau surga. Tidak bisa. Barang dagangan Allah itu mahal. Butuh capek, badan, butuh letih perasaan. Kita harus berkorban, apalagi untuk orang tua. Iya. Yang kita kadang bosan dengan omelannya. Bosan dengan perbuatannya yang begitu terus berulang. Tapi ketahuilah kata Nabi, barang dagangan Allah itu mahal, tidak murah. Ala sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Kita beli dengan yang kita punya sekarang dan nanti akan dibayar dengan surga. Akan dibayar dengan surga. Yang mana surga itu kata Nabi, kenikmatan di dalamnya adalah la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata. Saking nikmatnya. Tidak ada kesamaannya di dunia ini. Tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah terbetik dalam hayalan kita. Bagaimanapun kita hayalkan nikmatnya surga, lebih dari itu. Lebih dari itu. Iya. Di dalamnya ada sungai. Di dalamnya ada susu. Ada madu. Bahkan ada khamar. Tapi semuanya kata Allah, laddatun lisyaribin. Nikmat untuk yang meminumnya. Nikmat untuk yang meminumnya. Ini baru makanan dan minumannya. Kata Allah, buah-buahannya kutubuha daniyah. Buah-buahannya itu dekat.
Dekatnya bagaimana? Apakah pohonnya pendek? Tidak. Kata para ulama tafsir, sekedar kita mau, langsung dia jalan mendekat. Iya, karena surga dinamakan jannah karena tertutup oleh pohon. Sebagaimana jinnah dinamakan jin karena tertutup dari pandangan kita. Juga sebagaimana janin dinamakan janin karena kita tidak lihat. Iya, karena kita tidak lihat. Surga itu adalah yang penuh dengan pohon yang menutupinya. Kutubu hadaniyah, buah-buahannya itu dekat. Hanya sekedar kita baru bilang mau, langsung dia mendekat. Ini surga. Ini surga. Dan itu tentunya tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Iya, karena santai itu di surga kalau mukmin. Orang beriman itu istirahatnya di surga. Imam Ahmad pernah ditanya, rahimahullah. Imam Ahmad ini orang paling besar sekali cobaannya dalam Islam. Karena waktu dia memperjuangkan bahwa Al-Quran itu adalah sifat Allah bukan makhluk. Dia disiksa. Di beberapa generasi penguasa. Tapi dia tidak berhenti beramal. Sampai dia pernah ditanya, sampai kapan kamu begitu? Beramal, tetap bersabar di atas kebaikan. Dia bilang indama watu ar-rajul rijlah fil jannah. Ya, ketika seorang itu sudah letakkan satu kakinya di surga. Kapan kita injak surga? Disitulah kita istirahat. Tidak ada itu bilang, ayo kita beramal, libur dulu. Tidak ada. Kalau kita mampu beramal saja apa yang kita mampu. Karena bisa saja besok kita tidak mampu. Bisa saja. Jangan pernah bilang, saya libur dulu. Tidak. Kalau bisa, lakukan saja. Karena itulah nanti yang kita akan bawa ketika menghadap kepada Allah. Terkait dengan pembahasan kita, selama orang tua kita masih hidup, lakukan saja. Apa yang dia minta selama kita mampu, kasih saja. Karena yang kita punya itu punyanya bapak dan ibu kita. Semua yang kita miliki itu punyanya bapak dan ibu kita. Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu. Tidak boleh kita bilang, ini bapak meminta ini, saya kasih atau tidak. Tidak, kasih saja. Karena kalau tidak ada bapak, tidak ada kita. Karena kita itu dari air mani bapak tak. Kemudian ibu talah yang mengandungnya. Tapi tidak mungkin ada kita kalau tidak ada bapak tak. Maka kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Kalau bapakmu mau bilang, saya minta itu mobilmu, kasih. Saya jual itu mobilmu, kasih. Tidak boleh kita bertanya, Ustadz, ada bapakku mau jual mobil saya. Gimana hukumnya? Punyanya. Kenapa kita bertanya sama Ustadz hukumnya? Kamu kalau dia jual oleh bapakmu, bismillah. Kamu punyanya bapak. Kamu dan hartamu punyanya bapak. Makanya dari turun-temurun para ulama rahimahumullah ta'ala marah kalau ada orang berkata, ada bapakku ambil punya saya begini. Masa kita bertanya tentang itu? Sementara kita ini adalah usaha terbaiknya bapak kita. Selama dia hidup, kita mampu dan bukan maksiat, lakukan saja. Karena itulah surga kita. Makanya di ayat tadi itu sebagai penutup, ayat yang saya baca tadi. Siapa yang selamat dari neraka masuk surga, dia yang beruntung. Ada setelahnya itu. Allah ingatkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan sementara yang menipu. Artinya yang kita pikirkan itu bagaimana selamat dari neraka bisa masuk surga. Dunia ini sementara. Sementara. Bahkan saking sementaranya itu dia cuma nikmat di mulut kalau makanan. Di mulut. Kalau lewat di mulut tak itu. Tidak ada rasanya. Besok pagi itu sama aja semua. Mungkin beda aja bau sedikit. Tapi
Tidak ada lagi yang nikmat. Pasti kita tidak mau cium, toh? Kalau sudah lewat. Iya, jadi nikmatnya itu di mulut saja. Di mulut saja. Itu menunjukkan bahwa dunia itu begitu. Sementara. Jangan sampai kita berkorban untuk yang sementara, tapi kita rugi yang selamanya. Orang tua tak di rumah. Kalau masih hidup. Iya, kalau sudah meninggal, ya perbuatan baik kita adalah mendoakannya, bersedekah atas namanya, dengan sedekah jariah. Dengan sedekah jariah, wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Kita lanjut di pertanyaan. Ini ada pertanyaan tapi dua. Oh, 11 ini satu. Sholat tapi main judi. Sholatnya diterima atau tidak? Diterima, tapi dia berdosa karena main judi. Tidak ada hubungan. Judi itu dilarang bagi orang yang sedang sholat atau di luar sholat. Dilarang. Judi itu dilarang. Sehingga kalau ada orang sholat tapi juga dia main judi, diterima sholatnya, tapi dia berdosa karena main judi. Itu jawaban yang paling adil dalam masalah ini. Iya, yang paling bagus. Jadi dia berdosa dengan judinya, tapi sholatnya sah kalau dia sholat. Sholatnya sah kalau dia sholat. Iya, karena kalau kita bilang tidak sah sholatnya, itu akan membuat orang putus asa. Itu akan membuat orang putus asa. Akhirnya nanti kalah milih. Begitu. Enggak. Tetap kita katakan sholatnya sah, supaya dia terbawa terus kepada sholat. Karena ketika nanti sholatnya benar, maka sholatnya itulah yang akan mencegah dia dari judi. Sholatnya itulah nanti yang akan membuat dia sadar. Iya, lihat para sahabat dulu, Masya Allah, ada satu pelajaran terkait dengan pengharuman khamar. Pengharuman khamar. Itu khamar dulu boleh diminum. Minuman yang memabukkan. Itu sudah minuman kebiasaan, apalagi penduduk Madinah. Iya, mereka punya khamar dari kurma, mereka punya khamar dari anggur. Dia bahkan di rumah-rumahnya ada kendi khamar. Sehingga turun pengharuman khamar, itu tidak langsung turun ayat langsung mengharamkan. Tidak. Turun ayat pertama, wa yas'alunaka 'anil khamar. Sahabat ketika sudah benar Islamnya ini, sudah sholat di Makkah 3 tahun, kemudian di Madinah lanjut sholat, muncullah pertanyaan dalam hati mereka, apa hukum khamar? Jadi sholat itu membuat kita memang mempertanyakan dosa yang kita lakukan. Jadi muncullah pertanyaan mereka tentang hukum khamar. Wa yas'alunaka 'anil khamar. Mereka bertanya kepada kamu tentang hukum khamar, minuman yang memabukkan. Maka di awalnya adalah dikatakan fihi ma ithmun kabir, karena yang ditanya adalah khamar dan judi. Khamar dan judi, itu pengharuman khamar dan judi itu satu kali diturunkan. Maksudnya sama. Diturunkan. Maka Allah katakan padanya, pada keduanya ada dosa besar, tapi ada juga manfaat untuk orang. Jadi sudah disebutkan dulu ada dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Belum diharamkan. Belum diharamkan. Setelah itu orang tentunya sudah mulai berpikir, minum atau tidak. Ada memang kebaikannya, tapi ada dosanya. Ada dosanya. Sama dengan orang tadi. Ketika kita katakan judi dosa, kamu berdosa dengannya, tapi sholatmu sah. Jadi lihat itu awal khamar. Khamar ada dosa, tapi ada juga manafi linnas, manfaat untuk orang. Yang produksi dapat manfaat, yang menjual dapat manfaat, kan begitu. Tapi ada dosa besar dan menyebabkan adanya permusuhan. Kalau minum khamar, orang biasa ucapannya sudah hendak karuan. Muncul ucapan-ucapan kotor sehingga yang lainnya tersinggung, akhirnya terjadi lagi perkelahian, pembunuhan, itu khamar. Maka dikatakan khamar itu ummul ma'asi, ibunya, induknya maksiat. Kalau orang sudah khamar, nanti membunuh, berkelahi, berzina, itu khamar. Maka dikatakan dosanya lebih banyak.
Tapi orang masih minum karena hanya dikatakan ada manfaat, ada dosa. Masih minum. Setelah itu turunlah tahap kedua. Masih lama lagi. Turunlah tahap kedua. Dilarang untuk mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu tahap kedua. Ala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sholat kan 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan mereka tahu kalau minum ini setelah subuh, sebentar tidak sholat duhur. Minum setelah duhur, tidak sholat asar sebentar. Minum setelah asar, tidak sholat maghrib, isya sebentar. Jadi waktunya tinggal sedikit. Mau minum setelah isya juga, tidak sholat subuh gini. Biasa orang minum tidak sholat subuh makin. Iya tuh. Kan begitu. Sudah dia terlambat besok. Terlambat. Jadi sudah mulai. Baik. Akhirnya mereka kurangi. Tapi belum hilang. Tahap ketiga. Turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamr. Al-maisir. Wal-ansab. Wal-ansab. Wal-azlam. Rijisun. Min amali syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Dipanggil. Wahai orang yang beriman. Yang sudah masuk keimanan dalam hatinya. Khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Karena kebiasaan dulu ada orang. Dulu kalau mau melakukan sesuatu, dia taruh di wadah anak panah. Di situ tertulis di anak panah satu, lakukan, atau satunya jangan lakukan. Jadi dia acak begitu baru dia ambil. Kalau tertulis lakukan, dia lanjut kerja. Kalau tertulis jangan, maka dia tidak jadi. Iya, sama kalau kita sekarang pergi tidak. Undi nasib dengan jari. Itu perbuatan orang jahiliyah. Perbuatan orang jahiliyah. Disuruh mengundi nasib dengan panah. Itu perkara rijis, amalan setan. Jauhi. Dari sinilah orang Madinah dia tumpahkan khomernya di jalan-jalan. Bahkan Abu Tolhah di rumahnya Anas, pembantunya Rasulullah, ada khamar di dalamnya. Langsung dia pecahkan. Kan orang sudah terbiasa. Orang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Jadi sholat itu membuat kita mudah meninggalkan itu. Coba mungkin saja tanya teman-teman yang sebelumnya melakukan hal yang tidak baik. Kemudian ketika dia rajin ke masjid, pasti lama-lama ditinggalkan. Biar kita tidak suruh. Tanya mereka orang yang biasa merokok. Saya biasa melihat orang merokok, tidak pernah saya bilang, berhenti kok. Atau pergi langsung saya ambil rokoknya berputuskan. Tidak, biasanya saya lihat saja. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah itu. Nanti kalau dia sudah masuk masjid, dia tinggalkan sendiri di situ. Buktinya kalau dia masuk masjid, dia matikan. Buktinya begitu. Dia matikan. Lama-lama, dia tidak rokok itu. Walaupun kita tidak suruh. Iya, dia tinggalkan sendiri gitu. Karena sholat membuat kita meninggalkan yang jiwa kita itu tidak suka. Iya, yang jiwa kita itu tidak suka. Otomatis itu. Iya, alhamdulillah. Itu makanya kita bilang bahwa orang yang main judi, tapi kita pertanyakan sholatnya. Alhamdulillah. Sholat itu nanti membuat dia tinggalkan judi. Sholatnya itu membuat dia tinggalkan judi. Makanya kita bilang sholatnya sah. Tapi dia berdosa karena judi. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena judi. Pertanyaan lanjutannya, berapa hari sholatnya tidak diterima? Tidak ada, diterima terus. Diterima terus. Iya, selama dia sholat. Insya Allah ini gimana ini saudara? Tulisannya? Alhamdulillah. Ada orang yang sudah mampu naik haji. Tapi apa ini? Naik haji. Lumayan tulisannya. Coba. Kita baca tuh. Nggak bisa tuh.
Kasih dulu saudara. Coba dan lala. Sini ada takdir sambil menunggu dan lala. Coba kaji-kaji dulu itu. Karena seperti kitab gundul itu. Alhamdulillah. Bisa dibaca? Tidak bisa. Mau tanya, apakah ada cara untuk mengubah takdir? Kalau ada, apa saja Ustaz? Apakah takdir yang berubah tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa amalan yang merubah takdir ini. Di antaranya doa. Kata Nabi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Demikian pula menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim adalah akan ditambahkan umurnya. Ditambahkan umurnya. Kemudian pertanyaan lanjutnya sini, apakah takdir yang berubah tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Sudah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kamu melakukan yang demikian, maka takdirmu akan bertambah. Sudah ditentukan. Tidak ada lagi perubahan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada lagi. Kalau berubah, maka yang berubah itu sudah ditakdirkan. Ini hambaku akan berumur sekian. Tapi kalau dia rajin silaturahmi akan bertambah sekian. Itu sudah ditetapkan. Itu sudah ditetapkan. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wajah fatis asuh. Penah telah diangkat. Tidak ada lagi perubahan. Dan tinta lembaran yang dipakai untuk menulis takdir sudah kering. Tidak ada lagi perubahan. Jadi kalau ada perubahan, itu memang sudah dituliskan. Sudah ditakdirkan. Wallahualam. Ustaz, mana yang lebih utama? Berpuasa di awal Dzulhijjah atau pada saat 9 Dzulhijjah saja? 9 Dzulhijjah, tanggal 9-nya, hari Arafah, itu ada dalil khusus. Bahwa Nabi SAW bersabda, ahtasibu, ketika beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Ahtasibu ayyukafiru sanatal madiyah. Ya, wal ati. Saya berharap, dan harapan Nabi itu terjadi. Dia menghapus dosa setahun sebelumnya. Dan dosa setahun yang akan datang. Yang tanggal 9-nya. Itu yang paling utama. Adapun dari 1 sampai 8, maka itu tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil umum dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas. Bahwa Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di dunia ini yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan soleh yang dilakukan pada 10 awal ini. 10 awal Dzulhijjah. Ya, puasa masuk di amal soleh. Di situ. Jadi dalil bolehnya berpuasa tanggal 1 sampai 10 sampai 9. Adapun 9 itu ada dalil khususnya, hadis tadi. Karena puasa termasuk amalan soleh, walaupun tidak terbatas pada puasa. Tidak terbatas pada puasa. Itu dalil yang dipakai dan itu benar adanya bahwa disunahkan berpuasa. Tapi tentunya tidak seutama yang 9. Karena dia punya keutamaan khusus. Iya, karena dia punya keutamaan khusus. Wallahualam. Ustaz, apakah arisan termasuk hukumnya mubah? Dan apa saja syarat ketika arisan itu termasuk perkara riba? Jazakumullah khairan. Arisan mubah. Kecuali arisan yang barang yang mengharuskan kita tangan ke tangan. Tidak boleh utang. Tidak boleh dicicil. Jadi ada barang dalam syariat kita ini yang tidak boleh kita cicil. Harus kita kasih uangnya, dia kasih barangnya. Apa itu? Barang riba, emas dan perak. Iya, emas dan perak. Itu tidak boleh dicicil. Kita kasih uang kita, dia kasih emasnya. Atau kita kalau jual emas, kita kasih emas kita, dan dia kasih uangnya. Ini kalau uang dan emas. Kalau mau kita tukar emas dengan emas bisa. Maka
harus 2 syarat. Kita kasih emasnya, dia kasih emasnya. Dan harus sama timbangannya. Itu 2 syarat kalau emas dengan emas. Kata Nabi SAW, ad-dahab bid-dahab, wal-fiddah bil-fiddah, yadan biyadin. Sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Kalau itu kamu mau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, harus tangan ke tangan, cash, kontan di tempat, sama nilainya, gramnya sama. Kalau kamu kasih 2 gram, dia juga 2 gram. Kalau berbeda, maka jalan keluarnya jual dulu. Jual dulu, baru dia kasih uangnya, kita kasih emasnya, baru nanti beli lagi, tinggal kita tambah uangnya. Kalau memang tukar tambah, tidak boleh. Sama dengan tadi, arisan emas tidak boleh, karena emas tidak boleh dicicil. Adapun arisan selain barang riba, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan, asalnya mubah. Bagaimana hati lapang menerima kenyataan? Ayah selingkuh, ibu wafat, ayah menikah lagi, ayah tidak menafkahi anaknya lagi. Saya menanggung beban utang-utang ayah. Bagaimana supaya tidak membencinya? Iya, kita ibu meninggal tentunya alhamdulillah, iya, itu kita harus ikhlas karena ketentuan Allah. Karena semua ajalnya orang kan sudah ditentukan, sudah diatur. Kapan, di mana, sudah diatur. Iya. Tentunya yang menyakiti kita sekarang adalah ayah selingkuh. Itu juga sebenarnya adalah bagian dari ketentuan Allah. Ujian untuk kita sendiri. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain cobaan. Jadi ayat itu ibu tak meninggal cobaan. Ayat setelah itu ternyata selingkuh, cobaan. Cobaan. Maka yang harus kita hadirkan adalah kesabaran. Dan sabar itu dibutuhkan saat goncangan awal saja. Goncangan awal saja. Saat ibu tak meninggal, kita dituntut sabar. Saat bapak terselingkuh, kita dituntut sabar. Awal saja. Setelah itu, kita akan melewatinya. Karena Nabi ketika lewat di seorang perempuan yang masih melihat anaknya yang sudah dikubur, ya, Nabi menasihatinya untuk sabar dan mengharap pahala saja. Ya, cuman waktu itu perempuan itu lagi sedih dan dia katakan, minggir dariku, kamu tidak tahu musibah saya. Tapi setelah dikatakan itu adalah Nabi dan dia datangi Nabi, Nabi katakan kepadanya, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika goncangan pertama. Tetapi kalau kita tidak bersabar di situ, masalah. Itu akan bermasalah. Setelahnya, sudah kita tidak dapat pahala, kita dapat murkanya Allah. Kita dapat murkanya Allah. Makanya, jalan keluar terbaik adalah bersabar, itu ujian. Dan untuk orang tua kita, ya, kata Allah, fawasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan kalau dia menyuruhmu untuk melakukan syirik, jangan ditaati, tapi tetap temani orang tuamu di dunia ini secara uruf sebagai anak dari seorang ayah, tetap saja temani. Dosanya kalau dia selingkuh, dosanya bapak. Kita tidak dapat. Kita tidak mendapatkan dosa itu. Maka bersabar saja, temani dia di kehidupan dunia ini secara baik. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat, bagaimana seorang anak terhadap ayahnya, wallahualam. Apa hukumnya jika orang tua menyakiti hati seorang anak atau berbuat zalim kepada anak? Sabar. Sabar saja. Ya, ini kalau zalim saja, sabar. Bahkan di ayat tadi yang saya isyaratkan sebenarnya, kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu itu memaksa kamu, dia sudah paksa ini, jahadak, paksa kamu untuk menduakan Allah, jangan ditaati itu. Jangan kamu taati, tapi setelahnya kita tidak bilang durhakai dia, tidak. Kata Allah, jangan taati wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap temani dia
di dunia ini sesuai dengan urut kebiasaan ayah dengan anak, anak dengan ayahnya. Iya, jadi kita kalau didolimi oleh orang tua, sabar saja, doakan hidayah untuknya. Iya, kita tetap berlapang dada, itu adalah kesalahan baginya. Iya, kesalahan baginya. Apakah orang tua bisa berdosa? Tentunya. Orang tua kalau dolim tetap berdosa. Tidak ada. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Ini untuk semua orang. Saya, kata Allah, mengharamkan dolim terhadap diriku, kata Allah. Dan saya haramkan untuk kalian untuk saling berbuat dolim. Jangan saling mendolimi. Ini berlaku anak, orang tua, anak, saudara dengan saudaranya. Dilarang. Dan ketika itu adalah larangan Allah, maka berdosa. Berdosa. Orang tua bisa berdosa. Kalau dia telantarkan anaknya, dia berdosa. Dia berdosa. Mohon doanya Ustaz. Insya Allah tahun ini saya menikah. Ya sarakallah. Semoga dimudahkan saudara. Semoga segala urusan dan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup katanya, alhamdulillah. Kalau dia sudah bilang begitu, alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti insyaallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.